Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah menghimpunkan kita di tengah ibadah Raya Minggu, disertai dengan kesaksian tentu saja karena kemurahan hati Tuhan. Puji Tuhan, kemurahan hati Tuhan ini merupakan kemurahan hati Tuhan atau panjang sabarnya Tuhan, merupakan kesempatan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Amin. Demikian juga tidak lupa hamba juga saya menyapa anak-anak Tuhan atau sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, bahkan anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri, salam, puji Tuhan, baik yang di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu. Untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-12, ayat 17. Puji Tuhan, mungkin ini adalah seri yang terakhir dari Wahyu pasal yang ke-12, jika Tuhan izinkan. Puji Tuhan, kita kembali memperhatikan Wahyu 12 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Puji Tuhan. Singkatnya, kemarahan dari naga atau setan itu kepada perempuan itu dilampiaskan kepada keturunannya yang lain, yakni benih perempuan yang tertinggal, yang menuruti hukum Allah sama dengan penuh dengan firman Allah. Itu tanda dari meja roti sajian. Kemudian memiliki kesaksian Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus, ya, Roh Allah yang kudus. Tanda dari pelita emas. Puji Tuhan. Coba ditampilkan dulu. Puji Tuhan. Kemarahan dari naga atau setan kepada perempuan itu. Puji Tuhan. Perempuan itu sudah dilarikan, diasingkan ke padang gurun oleh 2 sayap burung nasar yang besar untuk dipelihara 3,5 tahun. Lalu karena naga itu tidak bisa mengejar perempuan itu, maka kemarahan dari naga kepada perempuan itu dilampiaskan kepada keturunannya yang lain, yakni benih perempuan yang tertinggal, yang hanya menuruti hukum-hukum Allah sama dengan penuh dengan firman Allah. Itu tanda dari meja roti sajian, kemudian memiliki kesaksian Yesus sama dengan penuh dengan Roh Kudus, tanda dari pelita emas. Puji Tuhan, amin saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Namun perempuan yang tertinggal itu hanya menuruti hukum-hukum Allah atau penuh dengan firman Allah, kemudian hanya memiliki kesaksian Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Namun di sini masih ada yang kurang, dan kekurangannya sangat fatal sekali, yakni tidak ada mesbah dupa. Tidak ada mesbah dupa. Ditampil ya, mesbah dupa. Coba yang besarnya, tampilkan yang besarnya. Namun di sini masih ada yang kurang, dan kekurangannya itu sangat fatal sekali, yakni tidak ada mesbah dupa. Puji Tuhan, saudara bisa melihat ya, tidak ada mesbah dupa sama dengan doa penyembahan. Sehingga dia disebut keturunannya yang lain atau benih perempuan yang tertinggal. Dengan demikian, ibadahnya atau penyembahannya belum masuk dalam ukuran sesuai dengan ketentuan Tuhan. Penyembahannya belum mencapai dalam ukuran yang sesuai dengan ketentuan Tuhan, yakni tongkat pengukur dari Tuhan. Belum mencapai ukuran Tuhan sesuai dengan ketentuan Tuhan, yakni tongkat pengukur dari Tuhan. Wahyu pasal yang ke-11. Ayat ini memang sudah kita baca pada minggu yang lalu, tetapi saya kira tidak jadi soal kalau kita kembali membacanya, bukan? Puji Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan, ibadah yang mencapai ukuran yang sesuai dengan tongkat pengukur dari Tuhan ada 3. 1, bait suci Allah, sama dengan milik kepunyaan Allah, sama dengan kehidupan yang dimeteraikan oleh Roh Allah. Kemudian 2, mezbah,
Itulah pelayanan yang terhubung langsung dengan salib, sama dengan penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. 3, ibadah yang memuncak, itulah doa penyembahan. Puncak ibadah itulah doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Kita baca kembali Mazmur pasal 45. Puji Tuhan. Benih perempuan yang tertinggal itu tidak mencapai, ibadahnya tidak mencapai ukuran Tuhan, sesuai dengan ukuran dari tongkat pengukur dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 45 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tatamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi tata Allah itu sifatnya kekal. Kemudian, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi saudaraku, tata Allah sifatnya kekal. Maka untuk sampai kepada kekekalan, maka ibadah ini, ibadah yang sedang kita kerjakan di atas muka bumi ini, harus dituntun, harus dipimpin oleh tongkat kerajaan. Itulah tongkat kebenaran untuk membawa kita sampai kepada kekekalan. Amin saudaraku. Supaya ibadah kita mencapai ukuran sesuai dengan tongkat pengukur dari Tuhan. Ibadah yang memuncak itulah doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17, demikian firman Tuhan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Puji Tuhan. Singkatnya, benih perempuan yang tertinggal disebut dengan keturunannya yang lain. Inilah yang menjadi sasaran kemarahan dari setan. Karena naga itu tidak bisa mengejar perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, maka kemarahan itu dilampiaskan kepada benih yang tertinggal. Disebut juga dengan keturunannya yang lain. Amin. Puji Tuhan. Keturunannya yang lain. Sebutan benih yang tertinggal, sebutan lainnya adalah keturunan yang lain. Sebutan ini bukan suatu kebetulan, tetapi mengandung makna. Oleh sebab itu, kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 31 sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah disebut juga dengan bangsa-bangsa lain, yakni antikris, di mana ibadahnya terhubung langsung dengan kerajaan dunia dan kemegahannya. Sama dengan terhubung langsung dengan soal apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Itu ibadah daripada bangsa-bangsa lain. Ibadah dari bangsa antikris. Terhubung langsung dengan kerajaan dunia dan kemegahannya. Puji Tuhan. Atau terhubung langsung dengan soal apa yang akan dimakan, soal apa yang akan diminum, soal apa yang akan dipakai. Terhubung langsung dengan perkara-perkara lahiriah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah ibadah dari bangsa-bangsa lain. Itulah yang disebut antikris. Ibadahnya terhubung langsung dengan kerajaan dunia dan kemegahannya. Keindahan-keindahan dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ibadah itu harus mencapai ukuran Tuhan. Sesuai dengan tongkat pengukur dari Tuhan. Itulah doa penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Jadi, benih yang tertinggal yang disebut juga keturunan yang lain, keturunannya yang lain, akan berhadapan langsung dengan bangsa-bangsa lain. Itulah antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi yang benar, ayat 33,
Cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah ibadah yang terhubung langsung dengan kerajaan surga. Inilah ibadah yang terhubung langsung dengan keindahan-keindahan surgawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibadah yang memuncak sampai doa penyembahan. Beda dengan ibadah dari bangsa-bangsa lain. Beda dengan ibadah dari antikris. Ibadahnya, mereka mengerjakan ibadah yang terhubung dengan kerajaan dunia. Yang terhubung dengan kemegahan dunia. Yang terhubung dengan keindahan dunia. Soal apa yang dimakan, soal apa yang diminum, soal apa yang akan dipakai. Yang terhubung dengan perkara-perkara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi keturunannya yang lain, keturunan perempuan itu, keturunan yang lain, benih yang tertinggal, berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Yang bukan bangsa Allah. Itulah antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau ibadah ini hanya sebatas perkara lahiriah, ibadah ini hanya soal berkat-berkat jasmani, ibadah ini hanya soal mujizat jasmani, maka inilah yang dimaksud dengan ibadah yang terhubung langsung dengan kerajaan dunia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya keturunan perempuan yang lain berhadapan langsung dengan bangsa-bangsa lain. Itulah antikris. Wahyu 11 ayat 2. Wahyu 11 ayat yang kedua. Lihat ayat yang kedua. Ayat 1, ibadah yang sudah mencapai ukuran Tuhan, yang sesuai dengan tongkat pengukur dari Tuhan. Amin. Itu ayat 1, Wahyu 11 ayat 1. Sekarang Wahyu 11 ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan. Ibadah yang tidak mencapai ukuran Tuhan, itu menunjuk pelataran bait suci yang di sebelah luar. Dan ibadah dan pelataran bait suci yang di sebelah luar ini, satu kali nanti akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk selanjutnya diinjak-injak selama 42 bulan, sama dengan aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Itu loh saudaraku. Jadi berhadapan langsung. Keturunan yang lain berhadapan dengan antikris, segala aniaya-aniaya yang akan terjadi di situ. Sebab itu sungguh-sungguhlah. Kita ini bulan Desember, bulan penghujung tahun, sudah tinggal di depan mata saudara. Artinya apa? Tahun 2011, tahun 2020 segera akan berlalu. Itulah yang disebut tahun yang lama. Untuk selanjutnya memasuki tahun yang baru. Wadah yang baru. Wadah yang baru harus dimasuki, harus diisi dengan kehidupan yang baru. Material yang baru. Supaya kedua-duanya terpelihara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Anggur baru tidak akan mungkin diisi ke dalam kantong kulit yang lama. Kalau anggur baru diisi di dalam kantong kulit yang tua, yang lama, kantong kulit yang tua akan hancur, anggur yang baru terbuang sia-sia. Tetapi yang benar adalah anggur yang baru diisi ke dalam kantong kulit yang baru. Maka kedua-duanya terpelihara. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya berharap di ujung-ujung tahun 2021 ini, kita harus semakin lebih dewasa untuk memasuki tahun yang baru. Tahun rahmat Tuhan. Tahun kemurahan Tuhan. Tahun kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita. Jangan pertahankan cara hidup yang lama. Jangan pertahankan cara ibadah pelayanan kita masing-masing dengan cara ibadah yang lama pula. Amin.
Puji Tuhan. Doa saya menyertai segenap sidang jemaat untuk sampai kepada puncak ibadahnya. Itu tanggung jawab saya sebagai gembala. Supaya tidak ada satu pun yang binasa dari kita ya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Percayalah. Jangan lagi bermain-main. Nyawa ini tidak bisa dihargai dengan 1T, 2T, 3T. Tidak bisa. Mahal. Seharga dengan setetes darah Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Sekarang timbul satu pertanyaan. Mengapa benih perempuan yang tertinggal itu ibadahnya tidak mencapai doa penyembahan? Tadi mereka hanya penuh dengan firman, penuh dengan roh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa benih perempuan yang tertinggal itu ibadahnya tidak mencapai sampai kepada doa penyembahan? Ini pertanyaannya. Kita rindu untuk mendapatkan jawabannya. Supaya kita juga mendapat pertolongan dari Tuhan malam ini. Amin. Puji Tuhan. Untuk mendapat jawabannya, kita akan melihat ibadah dan pelayanan dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Injil Matius 25. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita sore ini ya. Pembukaan firman Tuhan yang kita terima sore ini kiranya meneguhkan setiap hati kita masing-masing. Matius 25. Nanti kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang sampai selesai. Namun kita awali dulu dari ayat 1. Puji Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Puji Tuhan, judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Puji Tuhan. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki sorga. Amin. Saudara, tujuan dari ibadah kita di bumi ini, tujuan kita menjalankan ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya sebagai raja dan mempelai laki-laki sorga. Tidak lebih tidak kurang. Itu tujuan ibadah. Jadi jangan kita salah mengerti dengan pengertian yang salah dari orang-orang yang menjalankan ibadah yang salah. Datang beribadah hanya untuk mencari berkat jasmani. Datang ke gereja ibadah hanya untuk mencari keuntungan semata, kepentingan pribadi secara jasmani. Untuk mengharapkan jodoh, untuk mengharapkan diberkati, untuk mengharapkan supaya posisi jabatannya, supaya dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Semua itu tidak salah. Tetapi bukan tujuan utama. Tujuan kita untuk mengerjakan ibadah pelayanan di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Dia akan tampil sebagai raja dan mempelai laki-laki surga. Titik. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu loh ya. Sebab itu, saudara, jangan alergi dengan sebutan pengajaran mempelai. Justru saudara bersyukur. Justru saudara berterima kasih. Karena Tuhan karuniakan di tengah-tengah penggembalaan GPT Betania, firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Tiadalah mungkin kita menjadi mempelai Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, kalau kita tidak menerima pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang mustahil. Untuk mencari hasil dari kubus, jangan gunakan rumus luas lingkaran. Tidak akan ketemu. Demikian juga untuk menjadi mempelai Tuhan. Harus digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Tongkat kerajaan, tongkat kebenaran membawa kita sampai kepada kekekalan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu dulu ya sebagai pendahuluan. Sekarang ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. 5 di antaranya bodoh
dan 5 bijaksana. Puji Tuhan. Dari 10 gadis tersebut, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Kemudian dalam kegiatan ibadahnya, kita akan melihat ayat 3 dan ayat 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita perhatikan kegiatan dari 10 gadis. Kegiatan dari gadis yang bodoh. Membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak sebagai persediaan. Amin. Sedangkan gadis yang bijaksana di tengah ibadah dan pelayanan mereka membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli sebagai persediaan. Amin, saudaraku. Itu perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Masing-masing memang mereka menyongsong kedatangan Tuhan kembali untuk yang kedua kalinya, yang akan tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Memang menyongsong mempelai laki-laki. Tetapi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka, 5 gadis yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak sebagai persediaan. Sementara 5 gadis yang bijaksana membawa pelita plus minyak dalam buli-buli sebagai persediaan. Itu loh perbedaan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu mengantuk, lalu tertidur. Puji Tuhan. Karena mempelai itu lama tidak datang, datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Puji Tuhan. Artinya, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap orang selalu ditandai dengan kelemahannya. Amin. Entah itu nabi, entah itu rasul, bahkan 3 pribadi yang sudah naik ke surga, Henok, Musa, dan Elia, ditandai dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya saat di dalam penantian itu, mempelai laki-laki lama tidak datang-datang juga, akhirnya mengantuk, lanjut tidur. Baik 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh. Artinya tidak ada yang sempurna. Setiap manusia selalu ditandai dengan kelemahannya. Musa contoh satu saja ya, tidak usah terlalu banyak. Satu saja, Musa pribadi yang terkenal sebagai hamba Tuhan yang paling rendah hati di atas muka bumi ini sampai sekarang. Tetapi justru kerendahan hati itu dicobai. Dan sekali waktu dia harus marah terhadap sidang jemaat umat Israel. Karena mereka mencobai Tuhan. Dia marah, dia pukul gunung batu sebanyak 2 kali. Puji Tuhan. Memang keluar. Saudaraku, banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan dalam pembuka rahasia firman, tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Banyak dipakai dalam penginjilan, terjadi mukjizat, tapi tidak sesuai kehendak Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Jadi tiada yang sempurna. Ya, dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tetapi mengenai ayat yang kelima ini, juga perlu mau saya tambahkan sedikit lagi. Mari, saya akan bawa saudara untuk membaca 2 Petrus 3 ayat 9, namun saya akan baca dari ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, ingat, di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saat ini kita ada di penghujung 2000 tahun yang ketiga, berarti sudah 6000 tahun. Dihitung dari zaman Adam sampai sekarang sudah 6000 tahun.
Bahkan sudah lebih 20 tahun. Tetapi kenapa Tuhan belum datang-datang? Kenapa Tuhan belum datang-datang? Saudaraku, sudah berada di penghujung 2000 tahun yang ketiga. 2000 tahun yang pertama, zaman Allah Bapa, puji Tuhan. 2000 tahun yang kedua, zaman Allah Anak. 2000 tahun yang ketiga, zaman Allah Roh Kudus, zaman kemurahan. Bahkan sudah di penghujung 2000 tahun yang ketiga. Sudah 6000 tahun dari Adam sampai sekarang. Bahkan sudah lebih 20 tahun. Kenapa Tuhan belum datang? Seharusnya kita sudah memasuki hari ke-7. Satu hari sama dengan 1000 toh. Hari ke-7. Hari perhentian. Sahabat kekal. Sahabat Tuhan Yesus. Bukan sahabat Yahudi. Sahabat Tuhan Yesus. Kalau sahabat Yahudi hari Sabtu. Lahiria. Ibadahnya lahiria. Ibadahnya Taurat. Yang Tuhan mau sahabatnya Tuhan. Hari ke-7. Perhentian kekal. Kenapa Tuhan belum datang? Nah, perhatikan. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Kalaupun Tuhan belum datang-datang, bukan berarti Tuhan lalai untuk menepati janjinya. Tetapi justru perhatikan. Justru Tuhan sedang menunjukkan panjang sabarnya bagi kita. Panjang sabar Tuhan adalah kemurahan hati Tuhan bagi kita. Untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan itu apa? Berbalik dan bertobat. Berbalik dan bertobat. Sama dengan bertobat sungguh-sungguh. Jangan setengah bertobat. Saudara tahu setengah bertobat? Setengah bertobat, berhenti berbuat dosa. Itu sudah bertobat, tapi baru separuh. Lalu bertobat, berhenti berbuat dosa, selanjutnya berbaliklah. Serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu bertobat 100%. Bertobat, separuh 50% bertobat. Berhenti berbuat dosa, tapi tidak serahkan jiwanya kepada Tuhan. Tidak berbalik, tidak serahkan jiwanya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan separuh bertobat ya. Serahkan jiwa, berbalik. Serahkan jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau lama tidak datang-datang, bukan berarti Tuhan lalai. Justru itu merupakan panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabar Tuhan adalah kemurahan hati Tuhan. Supaya tidak ada yang binasa. Melainkan memperoleh keselamatan. Supaya kita boleh mengalami pertobatan. 100% pertobatan berlaku atas kita semua ya. Setuju ya? Amin saudara. Puji Tuhan. Itu soal tidak datang-datang tadi. Baik, kita kembali membaca Injil Matius pasal 25 tadi. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-6. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Apa suaranya? Mempelai datang, songsonglah dia. Puji Tuhan. Artinya, 10 gadis atau 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh dibangunkan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Berarti pengajaran mempelai satu-satunya pengajaran yang mampu membangunkan 10 gadis dari tidurnya. Saya sampaikan sekali lagi, pengajaran mempelai satu-satunya yang sanggup membangunkan gereja Tuhan dari tidurnya. Klaim itu. Klaim. Jangan ragu. Sebab itu, dari dulu saya sudah sampaikan. Selayaknya lah kita mengucapkan syukur yang dalam kepada Tuhan. Selayaknya kita mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Karena sejauh ini kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai yang sanggup membangunkan kehidupan rohani dari gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tidak ada lagi ajaran yang lain. Justru waktu awal mulai pelayanan saya bandingkan dulu soal penginjilan. Sebelum terima pengajaran mempelai ini, waktu masih penginjilan, wow,
Banyak sekali orang yang sakit sembuh. Saya tidak bisa sebut satu persatu, terlalu banyak. Ada itu kanker kulit, kista di kandungan, ada itu lagi mata, saya doakan mata sudah keluar begini besar. Macam-macam, ada yang kerasukan setan berkali-kali saya doakan terjadi kelepasan. Masih banyak. Yang dulu kandungannya tertutup, Tuhan buka. Banyak, dalam penginjilan itu begitu banyak mukjizat. Tapi tiada satupun orang itu yang datang tergembala di tempat ini. Tidak ada satupun. Kerohaniannya tetap tertidur. Satu-satunya pengajaran yang sanggup membangunkan gereja Tuhan pada waktu tengah malam adalah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Klaim. Tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Ini ada ayatnya loh ya. Jadi saya tidak ngada-ngada. Saudara pikir saya ngada-ngada. Ini ada ayatnya. Jadi satu-satunya pengajaran yang sanggup membangunkan gereja dari tertidur yang panjang. Itulah pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, waktu tengah malam. Tadi ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang songsonglah dia. Waktu tengah malam itu menunjuk bahwa dunia berada pada puncak dosa. Itu waktu tengah malam. Waktu tengah malam itu menunjuk bahwa dunia berada pada puncak dosa. Puji Tuhan. Singkatnya pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel mempersiapkan gereja Tuhan untuk menyongsong kedatangan dari mempelai laki-laki sorga. Amin. Puji Tuhan. Dibangunkan untuk mempersiapkan kedatangan mempelai laki-laki surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Surah, kita bersyukur sebenarnya hari-hari ini adalah hari waktu tengah malam. Sebetulnya begitu, menurut saya, menurut hemat saya. Kalau saya ikuti keadaan dunia sekarang ini, waktu tengah malam, puji Tuhan, haleluya, di mana dosa itu sudah memuncak. Puncaknya dosa itulah dimulai dari soal makan minum itu dosa kejahatan, narkoba, merokok, minum minuman keras, mabuk-mabukan. Lalu dilanjutkan dengan kawin dan mengawinkan. Itu dosa kenajisan. Seperti Nuh. Zaman Nuh. Demikian juga nanti kelak kedatangan Tuhan. Akan juga terjadi puncaknya dosa. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Itu waktu tengah malam, saudara. Amin. Itu yang dimaksud waktu tengah malam. Puji Tuhan. Dosa itu sudah begitu gelap. Itu puncaknya dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 7 sampai dengan ayat 8. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Puji Tuhan. Haleluya. Namun ketika mereka bangun dan membereskan pelita masing-masing, ternyata pelita dari 5 gadis yang bodoh hampir padam. Hampir padam. Sementara mereka tidak membawa minyak sebagai persediaan dalam buli-buli toh. Puji Tuhan, setelah mereka bangun dan membereskan pelita masing-masing, ternyata pelita dari 5 gadis yang bodoh hampir padam. Hampir padam. Hampir padam, berarti sudah redup, tinggal mati sebentar lagi. Sementara 5 gadis yang bodoh tidak membawa minyak sebagai persediaan tadi. Lah, saudara, di ayat 6 tadi, dalam keadaan pelita hampir padam, menghadapi puncak dosa, waktu tengah malam, puncak dosa, bisa dibayangkan saudaraku. Puji Tuhan, bisa dibayangkan.
menghadapi waktu tengah malam atau puncak dosa, sementara pelita hampir padam, apa yang bisa diperbuat oleh 5 gadis yang bodoh? Kalau pelita hampir padam, hampir mati, waktu tengah malam, sudah pasti ibadahnya tidak jalan, berhenti. Sudah pasti tidak bisa jalan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa diperbuat oleh 5 gadis yang bodoh? Menghadapi waktu tengah malam. Menghadapi puncaknya dosa. Begitu gelap gulita sekali. Pelita hampir padam. Apa yang bisa diperbuat? Ibadahnya berhenti. Ibadahnya tidak jalan. Berhenti. Ibadahnya berhenti. Tidak berjalan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kelimpungan sudah. Gawat darurat. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sebaliknya pelita dari 5 gadis yang bijaksana tetap menyala. Oleh sebab itu, di sini kita perhatikan gadis-gadis yang bodoh meminta sedikit minyak dari gadis-gadis yang bijaksana. Karena pelita mereka hampir padam, akhirnya menjadi tukang peminta-minta. Nah itu loh, kalau ibadahnya tidak jalan, menjadi tukang peminta-minta. Mereka meminta sedikit minyak dari 5 gadis yang bijaksana. Intinya peminta-minta. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Haleluya. Meminta sedikit minyak dari 5 gadis yang bijaksana. Sekarang, apa respon dari 5 gadis yang bijaksana? Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kemudian, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Puji Tuhan. Lihat jawab 5 gadis yang bijaksana yang dibagi dalam 2 bagian. Jawaban yang pertama, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Puji Tuhan. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Dari ungkapan ini kita mendapat pemahaman bahwa kita harus memiliki sikap yang tegas. Jangan berbagi dengan kebodohan. Sekalipun dengan orang-orang yang terdekat. Yaitu teman, tetangga, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jangan berbagi dengan kebodohan. Sekalipun itu dengan orang-orang terdekat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yakni teman, tetangga, saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu sudah dibuktikan oleh Imam Lewi. Ketika bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan melihat bahwa bangsa itu seperti kuda lepas kandang, liar. Lalu Musa dengan amarahnya mengorbankan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Allah. Itulah pribadi Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kemudian, selanjutnya, Musa mengumpulkan umat itu di hadapannya. Lalu berkata, yang berpihak kepada Tuhan, silakan maju. Tidak ada yang maju, kecuali suku Lewi. Sejak itulah suku Lewi dipakai oleh Tuhan, dipercayakan untuk mengurusi tabernakel. Sampai ruangan suci. Amin saudaraku. Tetapi syaratnya satu. Kalau melayani Tuhan, sandang pedang, bunuh semua tabiat daging. Dari teman, tetangga, saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu syaratnya untuk menjadi Lewi. Mengurusi tabernakel. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Jangan berbagi dengan kebodohan. Saya punya alasan mengatakan itu. Hakim-Hakim 9. Bisa diikuti ya? Ya. Saya berharap
Demikian, puji Tuhan. Hakim-Hakim 9, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Menghendaki raja atas mereka. Jadi untuk menjadi raja harus diurapi toh. Puji Tuhan, Yesus Raja Agung. Oleh kemurahannya kita dijadikan raja-raja lewat pengurapannya. Amin. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun dengan tegas itu kepada mereka, pohon-pohon, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ayat 10. Lalu kata pohon-pohon itu lagi kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu juga lagi kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Puji Tuhan. Di sini kita melihat pohon zaitun, pohon ara, maupun pohon anggur yang terakhir memiliki sikap yang tegas. Mereka tidak mau berbagi terhadap kebodohan. Amin, saudaraku. Harus memiliki sikap yang tegas. Tidak boleh berbagi terhadap kebodohan. Tidak boleh berbagi terhadap tabiat daging. Ingat itu, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang pertama, sikap dari pohon zaitun di tengah-tengah ibadah pelayanannya, tidak mau meninggalkan minyaknya hanya untuk menjadi raja atas daging. Sementara minyak urapan dari pohon zaitun dapat digunakan untuk menghormati Allah, dapat digunakan untuk menghormati manusia di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kita butuh pengurapan untuk menghormati Allah. Dan kita butuh pengurapan supaya dipakai untuk melayani sidang jemaat. Jangan berbagi dengan kebodohan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Beda dengan bijaksana. Beda loh, saudara. Jangan karena berbagi perasaan sedikit tinggalkan ibadah. Hati-hati. Karena dia orang tua, karena dia saudara laki-laki, saudara perempuan, teman. Berbagi sedikit perasaan. Ya sudah, hari ini tidak ibadah, besok saja ibadah. Hati-hati. Ini yang Tuhan tidak suka. Jangan berbagi dengan kebodohan. Haleluya. Puji Tuhan. Lihat loh sikap yang tegas ditunjukkan oleh pohon zaitun. Dia tidak mau meninggalkan minyaknya. Karena itu bisa digunakan untuk menghormati Tuhan. Pengurapan yang kita terima, kita gunakan untuk menghormati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Pengurapan yang kita terima, kita gunakan untuk melayani sidang jemaat. Amin. Hati-hati ya, yang suka mancing di pinggir laut. Berkali-kali saya tegur waktu ibadah. Setengah mati saya menegur anak-anak ini. Tapi itu tugas saya. Menegur dengan kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan. Kemudian, sikap dari pohon ara di tengah ibadah pelayanannya. Tidak akan meninggalkan manisannya dan buah-buahnya yang baik. Hanya demi raja atas daging. Puji Tuhan, sikap yang manis yang kita tunjukkan itu adalah merupakan buah yang baik. Itu buah yang baik di tengah-tengah kita beribadah dan melayani. Jangan tinggalkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan ini. Hanya untuk menjadi pemimpin raja atas daging, jangan. Jangan berbagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian sikap dari pohon anggur di tengah ibadah dan pelayanannya. Tidak akan meninggalkan air buah anggurnya
yakni kasih Allah yang dapat menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati manusia. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Ini sikap yang tegas dari mempelai Tuhan. Siapa yang rindu menjadi mempelai Tuhan? Puji Tuhan. Saya nomor 1. Angkat tangan berarti ada kerinduan. Kalau tidak angkat tangan, tidak ada kerinduan berarti. Ayo, semua. Tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo, miliki sikap yang tegas. Jangan berbagi perasaan daging. Jangan berbagi dengan kebodohan. Jangan. Diangkat jadi kepala, tapi tinggalkan minyak. Diangkat jadi kepala, tinggalkan buah manisan. Diangkat jadi kepala, tapi tinggalkan kasih Allah. Padahal semua itu berguna untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah ibadah dan pelayanan. Jangan bodoh kita ya. Bijaksanalah dalam hal bersikap dan bertindak. Ayat 14-15. Karena pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur menolak. Akhirnya tindakan dari pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri. Marilah, jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku, menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Karena pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur menolak menjadi raja, menolak meninggalkan buah minyak urapan, buah yang manis, dan anggur sukacita itulah kasih Allah. Akhirnya pohon-pohon beralih untuk mencari raja atas mereka. Beralih ke semak duri. Beralih ke semak duri. Kemudian sikap dari semak duri di tengah ibadah dan pelayanannya. Hanyalah untuk menyakiti. Hanyalah untuk menusuk hati Tuhan dan sesama. Semak duri itu hanyalah menyakiti hati Tuhan. Semak duri itu tidak punya isi. Tidak punya firman apa-apa. Hanya daun-daun yang begitu saja. Hanya daun yang bisa menusuk dan menyakiti hati Tuhan. Kosong. Ini orang seperti ini suka sekali menjadi pemimpin. Tetapi semak duri pun lanjut berkata, kalau tidak memenuhi apapun yang menjadi keinginannya, biarlah api dari semak duri membakar hangus kamu. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo miliki sikap yang tegas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, jika tidak berlindung dan tidak mendapatkan apa-apa, semak duri akan membakar habis. Semak duri itu kehidupan yang kosong hatinya. Dengan tabiat dari Allah Trinitas, yakni minyak itulah Roh Kudus. Puji Tuhan, kemudian firman Allah dan kasih. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Ini kehidupan yang kosong. Semak duri tidak berbuah. Kosong. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 25 ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Puji Tuhan. Jawaban 5 gadis yang bijaksana, bagian yang kedua, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini jawaban yang kedua daripada 5 gadis yang bijaksana. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Puji Tuhan. Dari ungkapan yang kedua ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa 5 gadis yang bijaksana mau bayar harga di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Dari ungkapan mereka kepada 5 gadis yang bodoh, menunjukkan bahwa 5 gadis yang bijaksana ini mau bayar harga selama ini. Di tengah ibadah dan pelayanan mau bayar harga.
mau bayar harga yang mahal di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Kalau dia bisa mengajari 5 gadis yang bodoh untuk membeli minyak kepada penjual minyak, berarti dia sudah terlebih dahulu melakukannya. Untuk tetap memiliki minyak dalam buli-buli sebagai persediaan, berarti dibutuhkan pengorbanan. Mau membeli, alias dengan lain kata, mau bayar harga yang mahal untuk Tuhan. Jangan gratisan. Beribadah kok gratisan. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sejauh ini bisa diikuti saudara? Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, menderita sebagai Kristen. Puji Tuhan. Itu judulnya, menderita sebagai Kristen. Tidak dikatakan kaya jadi orang Kristen, tidak. Menderita sebagai Kristen. Puji Tuhan. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudaraku, singkatnya, janganlah heran akan nyala api siksaan sebagai ujian, sebagai cobaan yang kita hadapi di tengah ibadah dan pelayanan dalam nikah dan rumah tangga yang kita sedang arungi bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah dalam penderitaan bersama dengan Kristus, supaya kelak bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya kita juga turut dipermuliakan pada saat Ia menyatakan kemuliaannya kembali. Pada saat Dia menyatakan kemuliaannya, ketika Ia datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bersama-sama dengan Dia turut dipermuliakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada kita, sama dengan memiliki roh Allah dengan bayar harga. Tidak mungkin kita memiliki roh kemuliaan kalau tidak bayar harga. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu pada ayat 14, berbahagia jika dinista karena nama Kristus. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Aniaya karena firman. Bayarlah harganya. Untuk apa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Tanpa sengsara salib, tidak mungkin kita menerima roh kemuliaan. Tanpa bayar harga yang mahal, tidak mungkin dipenuhi dengan roh kemuliaan. Jadi saudara jangan dibodoh-bodohi oleh hamba-hamba Tuhan yang di mana-mana saja. Setiap KKR siramkan minyak yang seharusnya digunakan untuk minyak menggoreng di dapur. Tidak akan pernah ada pengurapan seperti itu. Bayar harga. Bayar harga. Supaya penuh dengan roh kemuliaan. Jangan gratisan. Demikianlah 5 gadis yang bijaksana. Setelah saya renungkan pernyataan mereka yang dibagi dalam 2 bagian ini, saya renungkan, oh terima kasih Tuhan. Memang harus menderita sebagai orang Kristen. Kalau hari ini kita menolak penghukuman, nanti kita akan menerima penghukuman kekal binasa di dalam api neraka. Lebih baik kita terima hukuman sebagai didikan dari sengsara salib, aniaya karena firman. Supaya kita menerima roh kemuliaan. Penuh dengan roh kemuliaan.
bayar dengan harga yang mahal. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Dahulu biasanya pada dasarnya saudara, pada umumnya kebanyakan orang berusaha mempertahankan harga dirinya, keakuannya, kesombongannya. Itu pada dasarnya dan pada umumnya kebanyakan orang. Tapi biar kita mempertahankan harga diri, biar kita juga ditambah plus gelar yang tinggi, tiadalah mungkin dipenuhkan dengan roh kemuliaan, roh Allah, roh kemuliaan. Kalau tidak mau bayar harga yang mahal. Sebab itu pada ayat 14 jelas sekali, berbahagialah kamu jika kamu menderita karena sengsara salib. Menderita karena aniaya, karena firman. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jangan dirubah ayat ini. Menerima roh kemuliaan, roh Allah dengan cara-cara hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan. Saya kadang-kadang gemes melihat itu. Tapi yang lucunya, jemaat juga mau dibodoh-bodohi. Ada lagi roh sukacita. Ketawa dalam roh. Hihihi. Yang satu. Yang satu. Hihihi. Sudah kayak gundurwo. Saya heran melihatnya. Ayo, lebih dalam. Oh, makin lagi. Saya melihat gereja ini apa tuh? Yang lucunya, disukai orang kaya. Kalau kita sederhana tidak apa-apa ya. Yang penting memiliki pengajaran mempelai. Jaminan masa depan. Tabungan di hari kemudian. Bukan hari tua. Karena tidak tua-tua di situ, saudara. Jangan saudara berpikir salah. Tidak tua-tua. Jaminan masa depan, titik. Jangan hari tua. Kalau hari tua nanti ujungnya mati. Sudah genap usianya. 70 atau 80. Itu penggenapannya. 80 berarti menderita. Itu kan ayatnya. Puji Tuhan. Sesudah itu mati. Masa depan saja. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia. Kalau ibadah ini dihubungkan dengan sengsara salib. Tetapi saudara harus bingung kalau ibadah dihubungkan dengan kerajaan dunia. Tinggalkan tempat itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 16 terlebih dahulu kepada jemaat di Laodikia. Ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Inilah firman yang diterima oleh malaikat sidang jemaat atau gembala sidang untuk selanjutnya disampaikan kepada jemaat di Laodikia. Amin, saudaraku. Kemudian ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan lewat koreksi firman yang begitu tajam, nyatalah keadaan sidang jemaat di Laodikia. Dalam pengikutan mereka di hadapan Tuhan, tidak dingin, tidak panas. Sama dengan suam-suam kuku. Yang Tuhan mau dingin, dingin betul, panas, panas betul. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu yang sebenarnya, bahwa engkau melarat, malang, miskin. Yang kedua, buta. Yang ketiga, telanjang. Puji Tuhan. Selanjutnya kita perhatikan di sini, jemaat di Laodikia ini, saudaraku, menganggap diri kaya dan tidak kekurangan apa-apa. Karena mereka memang memperkayakan diri. Puji Tuhan. Sebaliknya di hadapan Tuhan, mereka satu, melarat, malang, dan miskin. Dua, buta. Tiga, telanjang. Puji Tuhan. Saudara, ada orang melarat, malang, dan miskin, tapi tidak buta. Di sini kita perhatikan, jemaat di Laodikia ini selain melarat, malang, miskin, buta. Berarti begitu dalamnya mereka jatuh dalam kubangan yang paling dalam. Sudah melarat, malang, miskin, buta pula. Dapat dipahami saudaraku, betapa dalamnya kemalangan yang mereka alami itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Menganggap diri kaya karena memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa. Tapi sebaliknya, jemaat di Laodikia, setelah dikoreksi oleh pedang yang tajam, firman Allah yang tajam dan dalam, terdapatlah kekurangan mereka. Puji Tuhan. Melarat, malang, miskin, yang kedua buta, yang ketiga telanjang. Ayat 18. Puji Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kemudian, juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Puji Tuhan. Selanjutnya, karena ternyata jemaat di Laodikia ini miskin, satu, dua, buta, tiga, telanjang, maka di sini kita perhatikan, oleh kemurahan hati Tuhan, Tuhan memberi nasihat kepada jemaat di Laodikia untuk membeli tiga hal, supaya tidak kelihatan tiga perkara tadi. Satu, nasihat yang pertama, membeli emas yang dimurnikan dalam api. Itu berbicara tentang ujian dan cobaan yang harus dihadapi. Itu emas yang dimurnikan dalam api. Jadi untuk mendapatkan pemurnian iman ini, harus melewati ujian dan cobaan. Emas itu untuk mendapatkan kemurniannya harus dimasukkan dalam api, dapur api, pencobaan. Semakin dicobai, semakin dipanaskan dalam dapur api, akan semakin terlihat kemurniannya. Amin saudaraku, kemurnian ini sangat penting. Kemurnian iman, kemurnian di hati, di tengah ibadah dan pelayanan, itu merupakan motor kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu penting. Kemurnian iman dibutuhkan. Itu motor penggerak sehingga kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dalam kemurnian. Amin saudaraku. Itu kekayaan yang pertama. Kemudian yang nasihat yang kedua, yang harus bayar harga, yang harus dibeli, atau bayar harga yang mahal. Yang kedua, membeli atau bayar harga, atau membeli pakaian putih. Pakaian putih. Puji Tuhan. Haleluya. Pakaian putih itu sama dengan lenan halus. Lenan halus sama dengan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Kita lihat juga proses pakaian putih di dalam Wahyu pasal yang pasal 7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 dan 14. Kemudian daripada itu, aku melihat
Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini bayangan dari inti mempelai. Kalau inti mempelai, Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Seluruhnya jumlahnya 144.000 orang yang dimeteraikan dari 12 suku Israel. 12.000 dikali 12, 144.000 orang yang dimeteraikan. Ini inti mempelai. Baru pada ayat 9, datanglah dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa, bangsa kafir. Berarti bayangan mempelai. Dapat dipahami saudaraku, bayangan mempelai yang juga turut masuk dalam pesta nikah Anak Domba. Mereka di sini kita melihat memakai jubah putih. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Tapi saya tambahkan sedikit. Kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk memimpin 144.000 orang kudus, itu ajaran sesat yang harus ditolak. Kiranya para pemirsa juga memperhatikannya. 144.000 ini adalah merupakan inti mempelai dari 12 suku Israel. Lalu kita siapa? Kita ini bangsa kafir. Lalu orang itu ditunjuk untuk memimpin 144.000 orang. Itu ajaran sesat. Saya terlalu banyak gemes mendengar bahasa-bahasa dari hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan. Untung loh kita punya pengajaran mempelai. Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Lalu dari mana jubah putih itu mereka peroleh? Dipakai oleh bayangan dari mempelai wanita Tuhan yang datang dari bangsa kafir, dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Mari, ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Oh, ayat 13. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, satu dari 24 tua-tua berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, satu dari 24 tua-tua berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Tetap bayar harga untuk memiliki pakaian putih, bayar harga. Pakaian putih untuk memperoleh pakaian putih dicelup dalam darah Anak Domba. Bayar harganya. Ini harga yang mahal. Amin saudaraku, ibadah ini terbentuk oleh karena setetes darah Yesus. Sidang jemaat diperoleh oleh Tuhan oleh setetes darah Yesus. Penggembalaan ini ada karena setetes darah Yesus yang mahal. Jadi harus bayar harga untuk memiliki pakaian putih. Bayar harganya. Nah, tujuannya kita memakai pakaian putih, Wahyu pasal 1. Wahyu pasal yang ke-3 tadi, ayat 18. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Puji Tuhan, itulah fungsi daripada pakaian putih. Supaya jangan nampak lagi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, antara lain kejahatan, kenajisan, kecemaran, kesombongan, keangkuhan. Itu merupakan kekurangan yang sangat memalukan sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harga yang mahal. Yang kedua, yang harus dibayar. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga yang harus dibeli adalah, nasihat yang ketiga dari Tuhan adalah membeli minyak dari Tuhan.
Tujuannya untuk melumas mata. Dengan demikian, engkau dapat melihat. Jadi yang ketiga, membeli minyak untuk melumas mata. Puji Tuhan. Membeli minyak untuk melumas mata. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu mata ketujuh roh Allah di dalam Wahyu pasal yang Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Wahyu 4 ayat 5. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Puji Tuhan. Bagian B. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. 7 obor, 7 pelita yang menyala-nyala di hadapan tahta. Itulah ketujuh roh Allah. Kemudian kita lihat ketujuh roh Allah. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kehidupan yang diurapi, kehidupan yang diutus oleh Tuhan, itulah kehidupan yang diurapi menjadi terang dunia. Amin, saudaraku, menjadi terang. Itulah kegunaan daripada minyak. Itu sebabnya Tuhan memberi nasihat kepada sidang jemaat di Laodikia supaya membeli dari Tuhan minyak. Kegunaannya untuk melumas mata. Tujuannya supaya dapat melihat. Dengan lain kata, menjadi terang dunia dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Menjadi terang dunia dimanapun kita diutus. Tiadalah mungkin menjadi ketujuh roh Allah, ketujuh mata Allah. Kalau kita tidak mau bayar harga, tidak ada mungkin kita menjadi ketujuh roh Allah. Tiada mungkin menjadi 7 mata Allah. Tiada mungkin menjadi kesaksian. Menjadi 7 pelita yang menyala-nyala. Kalau kita tidak bayar harga. Pelita 7 pelita. Kaki Dian dengan 7 pelita yang menyala. Tiada mungkin bisa menjadi menyala dan terang nyalanya. Kalau kita tidak bayar harga membeli minyak dari Tuhan. Yesus Kristus. Perhatikan. Telah mengalami penumbukan di atas kayu salib. Untuk menghasilkan minyak zaitun, maka buah zaitun itu harus ditumbuk, lalu diperas. Yesus telah mengalami penumbukan dan pemerasan itu di atas kayu salib. Supaya menghasilkan minyak urapan, sehingga menjadi kaki Dian dengan 7 pelita yang menyala, menjadi terang dunia. Bayar harga. Supaya melimas mata, supaya mata melihat, menjadi terang dunia. Dapat dipahami saudaraku? Itu sebabnya posisi kedudukan daripada mata, itu posisinya selalu berada pada tempat yang tertinggi sekali. Bahkan melebihi tinggi daripada telinga. Seluruh anggota tubuh. Tapi untuk menjadi terang, beli minyak yang dengan bayar harga dulu. Yesus sudah bayar harganya. Telah mengalami penumbukan di atas kayu salib untuk menghasilkan minyak zaitun. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Ini loh baiknya Tuhan kepada kita masing-masing. Supaya kita mengerti rencana Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Injil Matius 25 tadi. Matius 25 ayat yang ke-10. Tadi ayat 9 sudah ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, telah dipaparkan. Kemudian jawaban bagian yang kedua, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ungkapan yang kedua ini juga menunjukkan bahwa mereka telah bayar harga. Itu orang bijaksana. Bayar hargalah
di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, waktu 5 gadis pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, mempelai laki-laki sorga, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Puji Tuhan. Saudaraku, di ayat 10 ini kita melihat 5 gadis yang bodoh menuruti perkataan nasihat daripada 5 gadis yang bijaksana. Tetapi sayangnya mereka menuruti pada saat waktu yang tidak tepat. Jadi sore ini, petang ini, malam ini, saya sampaikan dengan tandas. Selagi masih ada waktu, itu merupakan panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabar Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Gunakan waktu yang ada ini. Jangan dipermain-mainkan. Amin, saudaraku. Jangan memberoskan hartanya pada siang hari. Berpoya-poya pada siang hari. Itu orang-orang gelap, orang malam. Seharusnya mabuk waktu malam, tidur waktu malam. Tetapi mereka memboroskan hartanya pada siang hari. Mabuk dan tidur siang hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Demikian juga Esau. Sibuk berburu daging. Sehingga ketika dia mencari berkat yang satu itu, dia ditolak. Sekalipun dia mencucurkan air mata. Selagi ada kesempatan, gunakan sebaik mungkin. Nah, berarti dari sini kita dapat mengambil kesimpulan. Berarti selama ini 5 gadis yang bodoh ini hidup dalam kebodohan. Berpoya-poya siang hari. Tidak menggunakan waktu dengan maksimal dan optimal. Tidak menghargai kemurahan hati Tuhan. Intinya begitu. Selagi hari masih siang, berarti masih ada waktu bagi kita untuk mengerjakan, menyerahkan diri sepenuhnya. Di tahun yang baru, kita belajar untuk semakin menyerahkan diri lewat ibadah dan pelayanan ini kepada Tuhan. Ibadah dan pelayanan ini adalah sarana bagi kita untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian pada ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi mempelai laki-laki menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kesimpulannya saudara, waktu yang masih ada ini, kita gunakan dengan baik. Maksudnya adalah, ibadah ini harus dituntun oleh tongkat kerajaan, harus dituntun, dipimpin oleh tongkat kebenaran, sampai kepada puncak ibadah. Yaitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Apa yang dimaksud berjaga-jaga? Injil Matius dulu. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini penyembahan. Sujud itu penyembahan. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus sebagai anak Allah saja memang luar biasa saat menghadapi pergumulan minum cawan Allah, dia pun sedikit gentar. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan karena kehendakku. Berarti dia harus tetap memikul salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu
dan mendapati mereka sedang tidur. Nah ini, tidur tadi tidak ada yang sempurna, itu artinya. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Hiduplah dalam doa penyembahan. Gunakan waktu yang tersisa ini dengan cara menyerahkan diri sampai berada pada puncak rohani kita, doa penyembahan. Biarlah tongkat kerajaan, tongkat kebenaran, menuntun ibadah ini sampai kepada puncaknya. Itulah doa penyembahan, berjaga-jaga. Habiskan waktu sampai kepada doa penyembahan. Berjaga-jagalah. Batas waktu menyembah 1 jam. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Itu berbicara tentang doa penyembahan. Kalau berdoa 1 jam, itu bukan doa. Yang dimaksud 1 jam itu penyembahan. Dan bersujud itu penyembahan. Jadi ibadah kita harus memuncak memang, tidak bisa dipungkiri. Sampai kepada doa penyembahan. Sebab itu mempelai laki-laki surga berkata, berjaga-jagalah. Gunakan waktu yang baik. Supaya ibadah ini sampai berada pada puncaknya. Berjaga-jaga doa penyembahan. Puji Tuhan. Sebetulnya ada keinginan di hati untuk melanjutkan lagi. Tetapi untuk terkait dengan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, saya hentikan sampai di sini. Tetapi yang pasti, jangan boroskan hartamu pada siang hari. Jangan berpoya-poya pada siang hari. Amin, saudaraku. Sebab tidur waktu malam, mabuk waktu malam. Jangan boroskan harta pada siang hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi biarlah ibadah itu dituntun sampai kepada puncaknya. Doa penyembahan. Sama dengan berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau tuan rumah tahu kapan pencuri datang, dia akan berjaga-jaga. Sebab itu, berjaga-jagalah, itulah doa penyembahan. Kalau ibadah hanya sebatas penuh dengan firman, ibadah hanya sebatas penuh dengan roh Tuhan, itu belum puncak ibadah. Masih kurang satu lagi, doa penyembahan. Kalau ibadah kita sudah sampai kepada doa penyembahan, berarti sama dengan berjaga-jaga. Karena ibadah ini tujuannya adalah untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Dia tampil sebagai raja dan mempelai laki-laki surga. Berjaga-jagalah. Berarti ibadah harus sampai kepada puncaknya. Doa penyembahan. Waktu menyembah 1 jam. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sesudah itu baru kita kembali lagi membaca Wahyu 12 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kita akan akhiri. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Puji Tuhan. Karena naga atau setan itu telah mengalami kekalahan, di ayat 18, ia tinggal berdiri di pantai laut. Pantai laut itu apa? Pantai laut berarti di pinggir laut, di tepi laut. Untuk apa orang ada di tepi laut? Tujuannya adalah untuk memandang, menonton. Puji Tuhan. Hanya memandang saja, menonton. Puji Tuhan. Nah, saudara, jangan kita seperti naga atau setan ini pada akhirnya menjadi penonton. Lebih baik hari ini kita menjadi tontonan. Amin, saudaraku. Lebih baik hari ini kita menjadi tontonan. Supaya kelak kita berada dalam kerajaan surga. Rasul Paulus telah mengalaminya. Dia rela menjadi tontonan bagi manusia, bagi malaikat di surga, dan tontonan bagi dunia. Sesuai dengan 1 Korintus 4 ayat 9.
Puji Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus berkata, kami telah menerima tempat yang paling rendah. Itu pengalaman kematian. Kalau melayani harus dalam pengalaman kematian. Kalau melayani tanpa pengalaman kematian dan kebangkitan, nanti daging bersuara. Orang mati biar diteriaki, tidak akan bersuara, tidak akan membalas. Sebab itu kita harus melayani dalam keadaan pengalaman kematian dan kebangkitan. Sehingga sekalipun seperti apapun beratnya pengorbanan di tengah ibadah dan pelayanan, daging tidak akan bersuara. Sebab itu Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Tempat yang paling rendah dunia orang mati. Pengalaman kematian. Itulah keadaan dari Rasul Paulus di tengah ibadah dan pelayanannya. Sehingga ia menjadi tontonan bagi dunia, ia menjadi tontonan bagi malaikat-malaikat, dan juga menjadi tontonan bagi manusia. Jangan sampai kita disebut sebagai Kristen penonton. Ada kegiatan tapi menonton saja. Ibadah ini bukan konser. Ibadah ini kegiatannya adalah melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jangan jadi penonton. Sebab itu, kalau memang Tuhan berikan tempat yang paling rendah, baiklah. Itu adalah pengalaman kematian dan kebangkitan. Supaya dengan demikian, kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Sekalipun ibadah, sekalipun pelayanan ini terhubung langsung dengan pengorbanan yang banyak. Biarlah kita menjadi tontonan. Jangan menjadi penonton. Seperti setan tadi. Dapat dipahami saudaraku? Ayo belajar mengambil bagian. Tanggal 28, 29 kita akan layani hamba-hamba Tuhan. Ada yang antar jemput, ada yang kasih makan, ada tunjuk tempat ruang kamar dan lain sebagainya. Jangan jadi penonton. Itu pekerjaan setan. Harus semua mengambil bagian. Selesai ibadah jangan langsung pulang. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Bisa menyapu, sapulah. Angkat kursi, angkatlah kursi. Sekalipun jadi tontonan, tidak jadi soal. Amin, saudaraku. Bijaksanalah. Sebelum kebijaksanaan itu diambil Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kalau kebijaksanaan itu diambil Tuhan, maka sekalipun mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk cari pembukaan firman, tidak akan ditemukan lagi. Sehingga rebalah anak-anak darah yang cantik, rebalah taruna-taruna. Ini gambaran dari gereja yang masih muda rohani. Tidak bangkit-bangkit lagi selamanya. Itulah keturunannya yang lain. Benih gereja yang tertinggal. Tidak bangkit-bangkit lagi. Kesempatan tidak ada lagi bagi dia. Untuk memperbaiki kelakuannya. Bijaksanalah. Sebelum kebijaksanaan itu diambil Tuhan. Dari atas muka bumi ini. Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri. Bukan lapar akan makanan dan minuman. Tapi akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan jadi penonton. Tapi biarkan kita dalam pengalaman kematian kebangkitan. Melayani Tuhan. Sekalipun jadi tontonan. Apalagi kalau sudah imam-imam. Yang sudah dibaptis melayani harus jadi tontonan. Jangan penonton. Tapi kalau mau belajar, mau melayani di hari-hari akan datang. Mulai sekarang. Sekalipun belum ada sebutan imam. Ambil bagian. Apa saja. Entah tarik kabel. Entah gulung kabel. Entah lipat kursi. Kerjakan saja. Karena kita semua memiliki hati nurani. Firman itu sudah ditempatkan di dalam hati kita masing-masing. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.